ini, saya dan 6 teman saya akan menjelaskan tentang 6 metode dakwah. Jadi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu dakwah? Nah, ternyata dakwah itu adalah kata benda dari kata kerja da'a yad'u yang memiliki makna panggilan dan seruan, dan pastinya sesuai garis akidah syariat Islam. Nah, tujuan utama dakwah yakni mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada metode dakwah. Nah, ada apa aja sih metode dakwah itu? Yang pertama, dakwah fardiyah. Nah, dakwah fardiyah itu biasa dilakukan dari person ke person, atau seperti misalkan contohnya saya berbicara dengan teman saya untuk menyampaikan hal-hal baik. Nah, itu dakwah fardiyah secara langsung atau terbatas. Yang kedua, dakwah amah. Nah, dakwah amah ini itu dakwah yang disampaikan secara lisan, secara langsung kepada orang banyak. Contohnya seperti berpidato. Yang ketiga, dakwah bilisan. Nah, dakwah bilisan ini biasanya menyampaikan informasi atau ceramah langsung antara subjek dan objek dakwah. Yang keempat, dakwah bilhal. Nah, dakwah bilhal ini biasa mengedepankan perbuatan nyata teman-teman. Yang kelima, dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin ini biasa dilakukan dengan tulisan, buku-buku, atau kaligrafi yang pastinya harus mendapatkan atau di dalamnya berisikan tentang ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan tentang Islam. Yang keenam atau yang terakhir itu dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah ini cara dakwah yang dilakukan secara arif bijaksana. Selanjutnya saya serahkan ke 6 teman saya untuk menjelaskan dari setiap metode dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udhiya Nafisa Zahra dari kelas KPI 3D dengan NIM 1125100000016. Nah teman-teman, tadi udah dijelasin sedikit kan tentang pengertian dakwah oleh Kak Janwarti. Nah, aku mau lanjutin nih teman-teman, membahas tentang penjelasan dari metode-metode dakwah. Metode dakwah yang pertama yang bakal aku jelasin itu tentang metode dakwah faradiyah. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih metode dakwah faradiyah itu? Metode dakwah faradiyah ialah suatu metode yang dilakukan oleh penceramah atau seorang dai dalam menyerukan agama melalui secara tatap langsung, yang dimana lingkup penjangkauannya itu terbatas dan hanya pada organisasi-organisasi kecil atau perkumpulan-perkumpulan kecil saja. Nah, berbeda nih sama pendakwah yang biasanya dilakukan di saat dia lagi ceramah atau berpidato, di mana dia harus menyiapkan suatu materinya terlebih dahulu sebelum dia menyerukan atau menyampaikan ajaran agamanya. Nah, kalau metode dakwah faradiyah ini biasa dilakukan itu secara spontan atau tidak perlu memerlukan persiapan yang matang, karena metode dakwah ini bisa dilakukan di aktivitas keseharian kita nih. Tuh. Nah teman-teman, Allah juga berfirman loh dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, dari situ teman-teman udah tahu kan kalau misalnya Allah aja menganjurkan kita untuk berdakwah dengan cara pengajaran yang baik. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih contoh dari dakwah faradiyah? Nah, aku tunjukin ya, apa sih contohnya? Novi, Zara kemana sih? Lama banget dah, nggak nyampe-nyampe. Itu udah dari jam 5 tahu di sini. Tuh anak biasaan dah. Udah sabar aja sih Kia. Lagian kayak nggak kenal Zahra aja. Mana mau sih dia berangkat lagi jam-jam sholat kayak gini. Sambil nunggu dia, mending kamu juga sholat sana.
aku lagi halangan. Iya udah, gampang. Oh iya Nov, tau gak sih, kemarin ya aku lihat teman kita tuh, teman sekelas kita, si cantik, dia tuh kemarin pulang sama cowok, tapi tuh berhenti di hotel gitu. Wah ngapain sih, kayaknya bakal ngelakuin yang enggak deh. Parah banget. Yang benar kamu, masa sih dia gitu? Gak boleh seujun tahu, kamu juga fitnah tuh namanya. Gak boleh, gak baik. Assalamualaikum teman-teman, maaf ya tadi sholat dulu baru jalan. Kalian udah sholat belum? Oh iya, tadi aku dengar kalian lagi ngomongin orang ya. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, nih dia orang ini akhirnya nyampe juga. Oh kalau si Novi lagi halangan tuh dia, kalau gue belum lagi, gampang udah. Ya tadi lagi cerita tentang Nuno, teman sekelas kita. Parah banget kan emang. Astagfirullahaladzim, Kia istighfar Kia. Kamu tuh ngelakuin 3 kesalahan tau gak sih? Yang pertama, kamu ninggalin sholat. Itu udah mau isya. Kan kamu tahu sendiri kalau orang yang sengaja ninggalin sholat itu termasuk kafir loh. Yang kedua, kamu gibah. Daripada kamu gibah ngomongin orang, mending kita ngomongin itu yang bermanfaat gitu loh. Yang ketiga, kamu seujun, kamu fitnah. Belum tentu apa yang kamu ngomong itu bener loh. Kan tahu sendiri, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Udah, daripada kamu ngelakuin 3 kesalahan itu yang bisa mengakibatkan dosa besar, mending ayo sholat. Astagfirullahaladzim. Iya tuh Kia, bener yang bilang sama Zahra. Allah gak suka tahu. Udah sholat daripada kita bikin dosa. Udah. Astagfirullahaladzim. Bener juga ya yang kalian bilang. Ya Allah teman-teman, maafin aku ya. Makasih juga nih kalian udah mau ingetin aku, udah mau nasihatin aku juga. Yaudah deh, aku mau sholat dulu ya. Nah gitu dong, sembari kamu mau sholat nih, mending ikutan aku juga nih ke masjid tempat aku juga kajian. Kita belajar ilmu bareng-bareng, yuk. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah contoh dari metode dakwah Faradiah. Jadi kalau misalnya kita lagi mau nongkrong atau main sama teman-teman, bisa loh kita sambil berdakwah. Nah itu aja nih yang bisa aku sampaikan tentang metode dakwah Faradiah. Setelah ini bakal dijelasin metode-metode dakwah lainnya sama teman-teman aku. Aku pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai apa itu dakwah Faradiah. Dan selanjutnya pada materi dakwah berikutnya saya akan menerangkan mengenai apa itu dakwah amah. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Setiadi dari kelas KPI 3D dengan NIM 11 251 00000111. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai dakwah amah. Dakwah amah. Sebelum masuk kepada materi dakwah amah, saya terlebih dahulu ingin menegaskan lagi pengertian dari dakwah itu sendiri. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Di dalam surah Al-Imran ayat 104, Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Lalu dakwah itu sendiri bermacam-macam. Salah satunya adalah dakwah amah. Masuk pada penjelasan,
Dakwah amah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Dakwah ini, kalau ditinjau dari segi subjeknya, ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada yang dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan yang berkecimpung dalam bidang dakwah. Dan terakhir, media yang dipakai biasanya berbentuk ceramah maupun pidato. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah dakwah bilisan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Rahmi Dania, 11-251-00-00-143. Saya akan menjelaskan salah satu metode dakwah, yaitu metode dakwah bilisan. Dalam Islam, berdakwah adalah salah satu dari kewajiban yang paling agung di sisi Allah. Banyak sekali pahala dari aktivitas tersebut. Orang yang melakukan dakwah disebut juga sebagai da'i. Di dalam Islam, terdapat beberapa metode dakwah, salah satunya adalah dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan. Dakwah seperti ini akan menjadi efektif apabila dipakai dalam acara-acara pengajian, dalam khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Dan kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian terprogram dengan metode dialog beserta hadirin atau ceramah satu arah. Semenjak dunia dilanda pandemi virus COVID-19, maka terjadi banyak perubahan dalam cara berdakwah, termasuk metode dakwah bilisan. Banyak kegiatan dakwah bilisan yang tidak bisa dilakukan seperti biasanya, contohnya kegiatan tablik akbar. Hal itu saat ini tak bisa dilakukan sebagai bagian dari pencegahan penyebaran virus corona. Karena itulah, di masa pandemi COVID-19 ini, peran teknologi menjadi kesempatan di kalangan dakwah. Dakwah bilisan melalui teknologi ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara berdakwah melalui YouTube dan media sosial berbentuk video sehingga bisa mengurangi angka kerumunan pada masa pandemi. Sekian dari saya. Selanjutnya, ada penjelasan metode dakwah Bilhal yang akan disampaikan oleh Raka. Pada Raka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Rakadias dari kelas KPI 3D jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam mata kuliah ilmu dakwah ini, saya ingin memberikan dan menjelaskan sedikit metode dakwah, yaitu dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan metode dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Jadi kita menyiarkan atau mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan dan berbuat sesuatu berdasarkan syariat Islam dan perintah Allah melalui perbuatan nyata dan aksi yang secara langsung dan spontan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh metode dakwah dengan dakwah bilhal dengan contoh di video ini. Dan lagi sibuk? Lagi main aja. Oh, mending sini ikut aku. Daripada sibuk main HP, mending bantuin mama yuk. Oh ya udah, ayo. Mama, biar kita aja yang bantuin. Mama bisa ngakuin suatu aktivitas lain atau mau istirahat? Ya udah, mama mau ke nyiram depan pohon dulu deh. Ya udah, Yaudah. biar kita aja ya. Ya, kasih.
Jadi begitu Dean, daripada kita sibuk melakukan hal yang tidak berguna atau kurang bermanfaat seperti main gadget tadi, dimana orang tua kita lagi kesusahan gitu. Lebih baik kita prioritasin untuk membantu kedua orang tua kita yang sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan rumah tangga. Jadi itu adalah merupakan perilaku yang terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjadi kader umat untuk dalam agen dakwah bilhal. Ya, terima kasih udah ingetin. Baik, berikut adalah contoh video metode dakwah dengan dakwah bilhal. Untuk metode selanjutnya yaitu dakwah bitadwin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syakira Hairi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Hairi dengan NIM 11 2005 10 1114 dan saya akan menerangkan dakwah bitadwin, yaitu sebuah metode dakwah yang dilakukan melalui sebuah tulisan. Metode dakwah bitadwin ini disampaikan dengan cara menuliskan penjelasan mengenai seruan yang hendak disampaikan. Seruan tersebut boleh dituliskan dalam berbagai media yang populer digunakan orang banyak sehingga mudah untuk dibaca, seperti menuliskan dalam sebuah buku, media sosial, blog, dan sejenisnya. Nabi Muhammad pun pernah bersabda bahwa sesungguhnya tinta pada ulama lebih baik dari darah para syuhada. Sekian penjelasan dari metode dakwah bitadwin. Selanjutnya ada dakwah bil hikmah yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizka Amelia. Kepada Rizka, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia dengan NIM 1120051000119 akan menjelaskan materi mengenai dakwah bil hikmah, yaitu metode dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana. Dakwah bil hikmah adalah metode pendekatan dakwah yang sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain, dakwah bil al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Salah satu cara dakwah dengan metode bil hikmah yaitu menyisipkan dakwah dalam konten budaya populer seperti video YouTube, Nusa dan Rara. Ini berkaitan terutama untuk anak-anak sebagai sasaran dakwah, di mana anak-anak terbiasa menelan konten fantasi, sehingga anak-anak bisa menonton sambil mendengarkan dakwah. Sekian pemaparan materi mengenai dakwah bil hikmah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan dari 6 teman-teman saya? Semoga bermanfaat ya teman-teman dan dapat dimengerti dengan teman-teman. Mungkin cukup sekian yang disampaikan saya dan 6 teman saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.